Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Tapipatiung dengan NIM S1F1 25057. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kondisi Python. Nah, teman-teman, untuk menguasai struktur kondisi atau percabangan di Python, kita harus mengetahui pengambilan keputusan dalam Python menentukan tindakan program berdasarkan kondisi tertentu, true atau false. Nah, tutorial ini mencakup dari logika dasar if-else, percabangan jamak elif, hingga fitur modern seperti match case dan ternary operator. Nah, teman-teman bisa melihat di sini di gambar ada di layar ada gambar dasar struktur percabangan, fitur kondisi modern, serta perbandingan struktur kondisi. Nah, untuk perbandingan struktur kondisi sendiri ada 3. Yang pertama, if-else, elf, dan match case. Nah, untuk kegunaan utama masing-masingnya, yang pertama if-else itu logika benar atau salah sederhana, sedangkan untuk elf banyak pilihan kondisi, dan yang terakhir match case adalah pencocokan pola terstruktur. Teman-teman bisa melihat di layar. Serta untuk kompleksitasnya masing-masing, if-else sendiri itu sangat rendah, dan elf itu menengah atau sedang ya, dan match case itu adalah tinggi. Oke, kita di sini akan menjelaskan mengenai kondisi if-nya. Nah, untuk kondisi if sendiri yaitu pengambilan keputusan yang digunakan untuk mengantisipasi kondisi yang terjadi saat jalannya proses program dan menentukan tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan kondisi. Pada Python ada beberapa statement atau kondisi, diantaranya adalah if sendiri, else, dan elif. Dan kondisi if itu digunakan untuk mengeksekusi kode jika kondisi bernilai benar atau true. Dan jika kondisi bernilai salah atau false, maka treatment kondisi if tidak akan dieksekusi. Oke, kita lanjut. Nah, di bawah ini teman-teman bisa melihat contoh penggunaan kondisi if pada Python. Ya, ini gambarnya. Teman-teman bisa melihatnya, ini gambar. Nah, di sini saya akan mempraktekannya. Teman-teman bisa melihatnya ya. Di sini saya akan menulis nilai sama dengan 10. Nah, if nilai lebih besar dari 7. Kita print. Iya, angka itu lebih besar dari 7. Jadi nilai sama dengan 10 if nilai lebih besar dari 7. Kita lihat apakah dia benar lebih besar dari 7 atau tidak. Nah, teman-teman bisa melihat di sini. Iya, angka itu lebih besar dari 7.
Nah, kita ubah nilainya. Nah, untuk 2 sendiri ya tadi dia tidak menunjukkan bahwa angka 2 itu lebih besar dari 7, sedangkan 8 dan juga 9 itu menunjukkan bahwa iya angka itu lebih besar dari 7. Jadi terbukti bahwa nilai 10, 9 dan juga 8 lebih besar dari 7. Oke, baik. Nah, dari contoh di atas, jika program dijalankan, maka akan mencetak string 9 lebih besar dari angka 7 sebanyak 1 kali, yaitu pada if pertama. Nah, di if kedua statement bernilai salah. Jadi, perintah print 9 lebih besar dari angka 10 tidak akan dieksekusi, sama seperti angka 2 tadi. Nah, tidak dieksekusi untuk angka 2-nya. Untuk kondisi selanjutnya yaitu kondisi if else. Nah, pengambilan keputusan atau kondisi if else tidak hanya digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan kondisi, tetapi juga digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil atau dijalankan jika kondisi tidak sesuai. Nah, pada Python ada beberapa statement atau kondisi, diantaranya adalah if, else, dan elif. Kondisi if digunakan untuk mengeksekusi kode jika kondisi bernilai benar. Kondisi if else adalah kondisi di mana jika pertanyaan benar atau true, maka kode dalam if akan dieksekusi. Tetapi jika bernilai salah atau false, maka akan mengeksekusi kode dalam else. Nah, teman-teman bisa melihat di bawah sini. Ini adalah contoh penggunaan if else pada Python. Nah, teman-teman bisa melihat. Nah, jika benar maka true dan jika salah adalah false. Nah, di sini saya akan mempraktekannya. Pada contoh di atas ini, jika program dijalankan, maka akan mencetak string. Nah, maaf Anda tidak lulus karena pernyataan pada if bernilai false. Kondisi if else adalah jika kondisi bernilai true, maka akan dieksekusi pada. Nah, tetapi jika bernilai false, maka akan dieksekusi kode pada else. Nah, ini ada nilai sama dengan 3. Jika pernyataan pada if bernilai true, maka if akan dieksekusi. Tapi jika false, kode pada else yang akan dieksekusi if nilai. Nah, kita praktekkan saja. False, maka akan dieksekusi kode pada else. Nah, ini ada nilai sama dengan 3. Jika pernyataan pada if bernilai true, maka if akan dieksekusi. Tapi jika false, kode pada else yang akan dieksekusi if nilai. Nah, kita praktekkan saja. Teman-teman bisa melihat di sini.
Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi dia ini penambahan untuk kata tidak, angka itu tidak lebih besar dari 7. Kalau yang pertama tadi kan iya, angka itu lebih besar dari 7 seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut pada penjelasan selanjutnya, yaitu kondisi elif. Nah, pengambilan keputusan untuk kondisi if-else merupakan lanjutan atau percabangan logika dari kondisi if sebelumnya. Dengan elif, kita bisa membuat kode program yang akan menyeleksi beberapa kemungkinan yang bisa terjadi, hampir sama dengan kondisi else. Beda kondisinya, elif bisa banyak dan tidak hanya satu. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ya, ini adalah contoh penggunaan kondisi else pada Python. Saya akan mempraktekannya sama seperti contoh-contoh sebelumnya. Teman-teman bisa melihat. Sini status sama dengan SMP. Status
Nah, di sini untuk membuktikannya, teman-teman buka status. Nah, untuk pada status sendiri, untuk kita membuktikannya, nanti teman-teman bisa menulis kerja yang mana ini terlihat ya. Untuk pada statusnya, nah sama dengan teka, kemudian kita buktikan apakah benar atau tidak, dan juga sampai seterusnya. Oke, pada contoh di atas, jika program dijalankan maka akan tercetak string. Saya akan seperti yang tadi ya. Kemudian lanjut pada Matchcase atau Python 3.10+. Nah, mulai Python 3.10 tersedia fitur struktural pattern matching dengan Matchcase yang mirip dengan switchcase. Di bahasa pemrograman lain ini sangat berguna untuk menggantikan rangkaian elf yang panjang. Teman-teman bisa melihat di sini ada contohnya lagi ya, seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, pattern matching juga bisa digunakan untuk mencocokkan struktur data yang lebih kompleks. Oke, kita langsung saja. Di sini saya akan mencontohkannya. Oke, untuk contohnya dia itu hari garis datar ini sama dengan minggu. Nah, untuk match-nya adalah hari ini, sedangkan case-nya adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan print saya akan kuliah. Nah, ini adalah contoh dari yang atas tadi, cuman ini lebih kompleksnya. Dan untuk ya kondisi elf-nya ya. Kita lanjut saja ke contohnya sih, saya akan contohkannya, teman-teman bisa memperhatikan. Oke. Nah, kalau tadi kita kan gunakannya itu statusnya SMP. Nah, oke, kita lanjut. Jadi saya rasa semua penjelasan dari atas tadi itu sangatlah berhubungan. Teman-teman bisa saja praktekannya, contohnya.
Oke. Pattern matching juga bisa digunakan ya. Saya sudah bisa untuk teks. Nah, untuk match dengan struktur data di sini saya juga akan mempraktekannya, teman-teman bisa melihat. Nah, ternary operator atau kondisi satu baris. Nah, Python juga mendukung. Oke. Pattern matching juga bisa digunakan ya. Saya sudah bisa untuk teks. Nah, untuk match dengan struktur data di sini saya juga akan mempraktekannya, teman-teman bisa melihat. Nah, ternary operator atau kondisi satu baris. Nah, Python juga mendukung penulisan kondisi dalam satu baris yang disebut ternary operator. Baik. Oke, kita contohkan nilai ujian. Nah, seperti ini contohnya. Jadi nilai ujian yang 80 misalnya ya. Untuk hasilnya selamat Anda dinyatakan lulus atau DI seperti itu. Dan if nilai ujian lebih besar sama dengan 80 atau else maka Anda tidak dinyatakan lulus. Dan terima kasih ya, selamat ya Anda dinyatakan lulus. Coba kita ganti nilai ujian 60 dan karena untuk nilai if lebih besar sama dengan 80 dan maka hasilnya adalah tidak dinyatakan lulus. Anda bisa lihat. Oke, seperti itu ya. Oke, baik. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya tentang pengantar pemrograman dan materi kondisi Python. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan jika ada kesalah kata mohon dimaafkan. Nah, mungkin bisa dikoreksi di kolom komentar sendiri. Terima kasih banyak.
Sekian dari saya, terima kasih.